Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santri? Siap. Oke, baik ibu-ibu dan santri Khairun Nisa serta Bapak Ustadz Bambang. Ini istimewa spesial karena hari ini kami akan menyampaikan materi yang sangat penting, yang sangat menarik, yang harus kita pahami karena kita sangat membutuhkannya, yaitu judulnya Lautan Maghfirah. Apa santri? Lautan Maghfirah. 9 langkah penebus dosa. Apa santri? 9 langkah penebus dosa. Allahumma semoga Allah mengampuni seluruh dosa dan kesalahan kita. Allahumma. Pak Ustadz kok nulis buku ini kenapa? Karena saya pikiran gini, selama pandemi COVID-19 virus corona. Kemarin kan saya sampaikan di sini ya, kenapa terjadi musibah? Kenapa terjadi musibah? Rumusnya adalah surah nomor 42 ayat 30. Surah nomor berapa santri? 42 ayat 30. Apa itu surah nomor 42? Surah Asy-Syura. Surah Asy-Syura. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apa saja yang menimpa diri kalian adalah disebabkan oleh ulah tangan kalian sendiri, disebabkan karena dosa manusia. Itu rumus. Kenapa terjadi musibah? Karena apa? Dosa manusia. Wa ya'fu an katsir, dan Allah telah memaafkan sebagian besar kesalahan-kesalahanmu. Santri, Allah itu baik atau baik? Baik atau baik sekali? Baik sekali. Allah telah memaafkan sebagian besar kesalahan kita. Bu, halo. Halo. Santri, ibu-ibunya ini lemes belum makan siang lah Bu? Atau lagi puasa Daud ya, alhamdulillah. Baik, tadi dosa, kenapa jadi musibah? Karena dosa manusia. Allah tuh baik sekali pada kita. Andaikan kita melakukan dosa, kita langsung diazab, saya rasa kita semua tidak ada di sini. Betul atau betul? Wa ya'fu an katsir, dan Allah telah memaafkan sebagian besar kesalahan-kesalahanmu. Jadi Allah sudah baik sekali santri. Allah lah yang menutup aib kita, Allah menghapus kesalahan kita, memaafkan kesalahan kita. Tapi masalahnya dosa dan kesalahan manusia ini sudah terlalu banyak, sudah terlalu besar. Jadi harus diingatkan dengan musibah. Agar apa? Agar manusia kembali pada Allah, agar manusia bertobat pada Allah. Ya ayuhan nas, tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai sekalian manusia, bertobatlah pada Allah dengan taubatan nasuha. Subhanallah. Santri, ini kita merasakan pandemi corona sudah berapa bulan? Sejak bulan apa? Di Indonesia sejak bulan apa? Februari akhir sudah mulai ya Bu ya. Februari, Maret, April, Mei, Juni. Sudah 5 bulan. La ilaha illallah. Ini saya mikir kok lama sekali. Ada apa? Nah, maka kita harus introspeksi, muhasabah. Oh, mungkin masih banyak dosa ya. Semuanya, kita nggak usah menyalahkan siapa-siapa, baik itu rakyat jelata maupun aparat maupun penguasa maupun pejabat. Semuanya kita introspeksi. Mungkin masih banyak dosa sehingga belum hilang wabah corona. Betul atau betul? Maka kita harus tahu bagaimana cara menghapus dosa. Bagaimana cara menghapus apa? Dosa. Agar apa? Agar ketika kita nanti menghadap Allah, kita dalam kondisi bersih dari segala dosa dan kesalahan. Allahumma. Mau atau mau? Mau tidak dosanya diampuni? Sebelumnya Ustadz mau tanya, kira-kira kita tuh banyak dosa atau sedikit dosanya? Banyak.
Baik yang sengaja maupun tidak, baik yang sekarang maupun masalah lalu, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Betul atau betul? Nah ini loh, kadang-kadang nggak terasa dosa itu. Ustadznya datang, jenggotnya panjang. Wah, ini ustadznya jangan-jangan aliran apa ini? Wah, itu loh, itu wis dosa ngerasani ustadz itu. Astagfirullahaladzim. Nggak terasa kadang dosa itu ya. Ya Masya Allah, astagfirullahaladzim. Baik, maka kita akan bedah 9 langkah penebus dosa. Tapi karena waktunya terbatas, kami akan menjelaskan 5 dulu. Berapa santri? 5. Insya Allah 4-nya nanti pekan depan. 5 dulu insya Allah selama 1 SKS. Apa santri? 1 SKS itu piro? Yang kuliah tahu 50 menit ya. 1 materi 10 menit, total 50 menit. Santri? Penghapus dosa pertama adalah amal soleh. Apa santri? Amal soleh. Diingat-ingat ya. Yang pertama apa? Amal soleh. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat ke-7. Surah apa? Ayat santri. Halo. Hai. Halo. Ini tes kecerdasan dan tes masih connect apa belum? Karena saya itu kan biasa ngisi training motivasi, saya biasanya ngetes ini masih connect atau belum gitu ya. Kalau saya bilang halo, santri dan ibu-ibu jawab hai. Saya bilang hai, jenengan jawab halo gitu ya. Semuanya halo. Pinter hai. Pinter halo hai. Cerdas hai halo. Tambah tua tambah mumet lagi ya. Hai halo hai. Astagfirullahaladzim. Ya, ini kalau sore gini insya Allah sudah connect. Kalau pas siang-siang itu kadangnya sering nggak connect ya. Alhamdulillah. Santri. Nih Ustadz mau tanya. Ini penting, pertanyaan sangat penting. Al-Quran itu ada berapa surat? Ada berapa surah? Ada berapa juz? Pinter. Surah Al-Ankabut itu surah nomor berapa? Semakin pelan, semakin pelan. Nunduk. Yang bawa HP cari HP. Cari di google.com. Nih sekarang ganti pertanyaannya. Ini udah so jawab. Saya kira pasti iso. Sekarang saya mau tanya. Santri. Bu. Halo. Ya. Saya mau tanya, tadi kan tanya Al-Ankabut ayat keberapa, rodok bingung. Sekarang saya mau tanya, siapa nama istrinya Anang Hermansyah? Oh, Ashanti ya. Nek koyo ngene apal itu toh. Sebelum nikah sama Ashanti, Anang nikah sama siapa, Bu? Santri? Siapa, Bu? Krisdayanti ya, apal. Akhirnya Krisdayanti nikah sama siapa sekarang, Bu? Santri? Raul Lemos. Ya Allah, Raul Lemos wae apal. Iki Al-Ankabut ayat nomor piro lali. Astagfirullahaladzim. Ayo bareng-bareng diurutin. Kita sebagai umat Islam harus paham tentang Al-Quran. Karena dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maka kita harus akrab dengan Al-Quran agar selamat dunia Ayo dijawab, salah enggak apa-apa. Surat nomor 1 surah apa? Pinter. 2. Cerdas. 3. Yes. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Wow, mantap. 10. Yes, 11, 12, 13. Semakin pelan. Raul Lemos hafal kok ngene ra hafal. 13. Arok tuh pintar 14. Yes, Ibrahim 15. Al-Hijr pintar 16. Semakin pelan. Anahl pintar sing jawab ping loro 17.
Al-Isra cerdas 18. Mantap 19. Yes 20. Wah hebat nih muridnya Ustaz Bambang ini. 21. Al-Anbiya 22. Semakin sulit. Al-Hajj pintar 23. Pintar banget 24. Bu gurunya nggak ada suaranya ini. Oh ya, Google-nya belum kebuka ya Bu ya. 24. Nur 25. 26. Asy'ara pintar 27. An-Naml pintar 28. Al-Qasas 29. Al-Ankabut. Alhamdulillah. Luar biasa Bu, murid-muridnya pintar-pintar semua, solehah semua. Semoga jadi bidadari dunia dan bidadari surga. Allahumma pintar. Al-Ankabut surah nomor 29 ya. Surah Al-Ankabut ayat ke-7. Ayat ke berapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh benar-benar akan kami hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka, dan benar-benar akan kami beri mereka balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Alhamdulillah. Jadi amal soleh itu penghapus dosa. Jadi kalau kita melakukan amal soleh, Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Allahumma surah apa tadi? Al-Ankabut ayat ke-7 ya. Ada seorang sahabat Rasul namanya Mu'az bin Jabal. Mu'az bertanya, wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang suatu amal yang akan memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Beliau Nabi Muhammad SAW menjawab, kamu telah menanyakan kepadaku tentang perkara yang besar. Hadis sahih riwayat Tirmizi. Lalu Nabi Muhammad SAW menjelaskan ya, dalam hadis riwayat Tirmizi itu, hendaknya engkau menyembah Allah dan jangan menyekutukannya. Yang pertama apa? Menyembah Allah dan jangan menyekutukannya dengan apapun. 2. Mendirikan sholat. Apa santri? Mendirikan sholat. 3. Membayar zakat. Apa santri? Membayar zakat. 4. Berpuasa pada bulan Ramadan. Apa santri? 5. Jika mampu silakan melaksanakan ibadah haji. Apa? Naik haji bila mampu. Ini rukun apa? Rukun apa? Islam ya. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan lagi ya kepada Mu'az bin Jabal. Maukah kamu aku tunjukkan pada pintu-pintu kebaikan? Apa santri? Pintu-pintu kebaikan. Mau atau mau? Mau atau mau? Ini yang tanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW ya. Puasa adalah perisai. Puasa adalah perisai. Alhamdulillah ini santri Khairun Nisa rajin puasa Senin Kamis, rajin puasa Daud, rajin puasa Ayyamul Bid. Semoga menjadi pahala surga. Allahumma amin. Dan sedekah akan memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Alhamdulillah. Jadi pernah lihat api? Pernah lihat air? Ketika api dilempar air gimana santri? Mati. Terus suaranya gimana? Cus, gitu ya. Suaranya gimana Bu? Cus. Nah, itulah perasaan setelah kita sedekah. Betul atau betul? Setelah kita sedekah, Bismillahirrahmanirrahim. Set. Atau kalau sekarang transfer, set, gitu loh. Langsung hatinya cus. Karena Allah memadamkan kesalahan kita sebagaimana air memadamkan api. Jadi rasanya nyes. Alhamdulillah. Ada dalam hadis sahih ini ya. Alhamdulillah. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan, dan sholat pada pertengahan malam yang terakhir. Sholat pada pertengahan malam. Sholat apa itu? Tahajud ya. Kemudian beliau Nabi Muhammad SAW membaca ayat, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.
Seorang pun tidak mengetahui apa-apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Surah As-Sajdah ayat 16 sampai 17. Alhamdulillah.